politikus pada politikus, pengusaha pada pengusaha. Ustaz Kiai sama musone. Ya, gak usah delok aku, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bis-shalah wa nahana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail. As-shalatu mi'rajul mu'min. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sa'adatul afadil wa ulama'ana al-abajil wa masyaikhana al-a'izza, bil khusus para alim, para kiai, para ustadz-ustadzah, jajaran kepengurusan Masjidul Iman baik dari yayasan maupun ketakmiran, hadirin hadirat calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia. Setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih, terlepas redaksinya menggunakan kata sabbaha fi'il madhi. Kalau kita pernah belajar grammar bahasa Arab yang namanya ilmu sorof, atau yusabbihu fi'il mudhari, maupun dengan kata yang lainnya subhana, itu kata ulama tafsir mesti bahasanya irasional. Artinya akal kita kadang-kadang tidak cukup untuk memahaminya tentang peristiwa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran yang ayatnya diawali dengan kalimat tasbih. Perhatikan Al-Quran surat Al-Isra ini. Subhanalladzi asra. Kita tahu dalam catatan sejarah, hampir jarak Mekah dengan Palestina itu hampir 1.500 km. Belum lagi nanti Sidratul Muntaha, naik lagi ke Mustawa. Sampai sekarang nggak ada pakar di bidang astronomi, bidang apapun ngukur jaraknya dengan Sidratul Muntaha, nggak ada yang tahu. Itu cukup lailan. Makanya tidak heran begitu Rasulullah habis peristiwa Isra Mi'raj paginya itu ketemu dengan pamannya yang namanya Abu Lahab, bahkan dami Abu Jahal. Ditanya, ada berita apa lagi Mat dari Tuhan? Paman, saya semalam habis diperjalankan Allah Isra Mi'raj. Apa itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu Sidratul Muntaha? Apa kata Abu Lahab? Boleh saya kumpulkan masyarakat lalu kamu cerita? Monggo. Dalam catatan sejarah, masyarakat kumpul itu sekitar di bawah Jabal Abil Qubais. Mungkin sekarang dekatnya dengan Jabal Sofa, Bukit Sofa waktu kita sa'i itu. Begitu Rasulullah menceritakan pengalamannya, semua tidak percaya. Semua tidak percaya, mengatakan impossible. Bahkan komentari ya kasar Surabaya, mungkin ngomong gendeng kon mat kira-kira ngono bae. Halo. Nah. Mohon maaf. Kenapa mereka mengandalkan akal rasional, tidak mengandalkan iman? Sampai ditanya berapa jumlah pintu Masjidil Aqsa. Itu pun bagi Allah tidak ada kesulitan, ditunjukkan di depannya, Nabi tinggal ngitung. Apa yang ditanyakan semuanya terjawab dengan benar. Kami di perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ketemu dengan kabilah ini, semuanya ditanyakan benar. Tapi dasar nggak percaya, tetap nggak percaya. Tokoh utamanya kan Abu Jahal dan Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Yang penting bukan Abu Gosok, mohon maaf. Ya.
Para jamaah, ada prolog sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu kan dengan istilah amal huzni, tahun kesusahan. Dalam bulan Ramadan itu Sayyidatuna Khadijah, ada yang mengatakan tanggal 15, ada yang mengatakan tanggal 17, itu kapundhut meninggal dunia. Orang yang selama ini membackup, memberikan motivasi, sing ayem-ayem Rasulullah kalau habis dakwah dicaci maki, itu Sayyidatuna Khadijah kapundhut. Selang 3 hari, ada yang mengatakan selang 5 hari, pamanda tercinta Abu Thalib. Abu Thalib itu di samping paman sekaligus besak. Sebab Ali itu kan menantunya Rasulullah. Itu pun juga meninggal dunia. Secara kemanusiaan susah. Bahkan setelah itu pun Nabi sempat dakwah ke Taif hampir 1 bulan. Di Taif beliau tidak mendapatkan sambutan selayaknya sebagaimana tamu secara umum, tapi pengusiran, caci maki macam-macam, bahkan lemparan itu. Baru 2 hari sebelum meninggalkan Taif ada orang namanya Addas. Makanya nanti setiap panjenengan umrah atau haji diajak ziarah ke Taif, dikenalkan yang namanya Masjid Addas. Itu seorang hamba sahaya dipercaya tuannya untuk menjaga sekaligus merawat kebun anggur yang terkenal di sana itu. Saya nggak bicara itu, cuman satu yang beriman, Addas saja. Nah, dari Taif itulah maka Allah mengutus malaikat Jibril, Mikail dan Israfil untuk mendampingi perjalanan Isra dan Mi'raj. Di pesantren itu Bapak Ibu ada kitab kecil dikaji. Setiap anak santri mesti ngaji kitab. Namanya kitab Dardir. Murni bahas tentang Isra Mi'raj. Murni itu bahasan. Nah, pertama apa yang bisa kita ambil dari hikmahnya? Tatkala kita dihadapkan pada urusan apapun yang menyebabkan hati kita sumpek ruwet, larinya harus mesti kepada Allah. Problem apapun, mohon maaf, nanti pada akhirnya penyelesaiannya itu adalah Allah. Nah, yang namanya Abu Lahab itu caci makiannya bukan berhenti di situ, Pak. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Baru yang menguatkan Rasulullah tentang peristiwa Isra itu adalah Abu Bakar, makanya mendapatkan berita As-Siddiq. As-Siddiq itu selalu membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Di samping Abu Bakar waktu itu masih belum menjadi mertuanya, karena Sayyidatuna Aisyah masih belum. Ada yang mengatakan Sayyidatuna Aisyah dinikah Rasulullah, ada yang mengatakan usia 7 tahun, ada yang mengatakan usia 9 tahun. Bahkan Rasulullah kapundhut itu Sayyidatuna Aisyah masih usia 18 tahun. Catatan sejarahnya begitu. Saya nggak bicara itunya. Tapi yang jelas peristiwa Isra dan Mi'raj ini luar biasa. Jarak tempuh saja Mekah Palestina itu hampir 1000 km. Cuman semalam. Karena yang disiapkan kendaraan oleh Rasul itu adalah buruk. Asal kata al-barku. Dulu Pak ada pelecehan kepada umat Islam. Digambarkan buruk itu kuda terbang. Kuda yang ada sayapnya, cuman kepalanya bukan berbentuk kepala kuda, tapi kepalanya berbentuk wanita cantik yang rambutnya terurai ke belakang. Itu kan pelecehan itu. Nek jari wong Surabaya gak trimo ngenyuk. Mohon maaf. Al-barku itu artinya kilat cahaya. Kita yang pernah duduk di bangku SP, SMP kelas 2 pernah belajar teori fisika, kecepatan cahaya itu per 1 detik sama dengan 300.000 km. Kalau jarak tempuh antara Mekah dengan Palestina cuma 1.500 km, maka Nabi menggunakan kendaraan yang namanya buruk butuh waktu 1/200 detik. Makanya saya katakan ini peristiwa yang irasional, diabadikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra 1, redaksinya diawali dengan kata subhan. Mohon maaf. Dalam catatan sejarah, sebelum diberangkatkan Rasul itu hatinya dibersihkan dulu. Ini isyarah, Pak.
tatkala kita pingin naik di hadapan Allah dalam hal amal ibadah apapun, pokoknya harus murni lillah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Harus only murni Allah. Mohon maaf. Satu sisi Nabi kita pernah dawuh al-qulubu la tasda'u kama yasda'ul hadidu. Hati manusia itu ada yang berkarat, sebagaimana bisa berkaratannya lempengan besi. Lek jare bahasa sarkaisme, atine manusia kono sing betiteten. Do you understand betiteten? Nemen burike betiteten. Iki wong Jawa nyel asli paham betiteten duwe ati kok betiteten. Apa salah satu di antara penyakit hati itu? Penyakit gawan. Al-hasadu hasud. Mohon maaf. Kenapa sampai setan dideportasi keluar dari surga? Di samping ada unsur kibir, ada unsur hasudnya kepada Nabi Adam. Dideportasi oleh Allah dari surga. Nah, dan ingat Pak, likulli dzi nikmatin mahsudun. Setiap ada orang yang mendapatkan kenikmatan, mesti ana wong sing hasud. Rata-rata hasud sak profesi. Wong gak ado pengumuman, halo. Bakul bakso sapa bosone? Padha bakul bakso ne. Gak ono critane bakul bakso musuhan karo jeragan pom bensin ndak ono, ndak nutuk pengumuman. Politikus pada politikus, pengusaha pada pengusaha. Ustaz Kiai sama musuhne. Ya, gak usah ndelok aku, guys. Gak usah ndelok aku. Pegangi kata-kata ulama dulu. Kalau ada orang mendapatkan kenikmatan, senengo, yakin cepat ketularan. Kenapa? Nanti kita bertanya. Oh, bocah rahasia aja kok sukses. Seneng. Tapi lek gak seneng, wah nek situ ngono. Maklum menjadi ngudoyo lah kan gak tepak ngene, Pak. Saya minta maaf. Banyak penyakit hati itu al-hasadu, al-kibru, sum'ah, riya, macam-macam. Qalu wa ma jila'uha ya Rasulullah. Sebelum saya berbicara langsung nama saya Isra Mi'raj. Apa obat penawar hati yang semacam itu? Qala qiraatul Qur'an wa dzikrul mauti. Satu, membaca Al-Qur'an. Nomor dua, ingat akan mati. Itu obat yang paling manjur Pak untuk ngobati hati itu. Apakah hanya sekedar baca? Iya, tapi akan dampaknya lebih nyata di samping memahami, diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Plok nanti Al-Quran itu. Mohon maaf. Makanya alhamdulillah, tadi saya dengarkan dari kantor anak-anak kita bacaan Al-Qurannya luar biasa itu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang ini Pak, bahkan Imam Ghazali dawuh dalam kitab Ihya, musibah gede. Musibatun kabiratun, musibah besar. Kalau ada orang tua punya anak tidak bisa baca Al-Quran, musibah. Musibah, Masya Allah. Kalau dulu zaman saya masih kanak-kanak, ngaji Al-Quran itu manual. Sekarang kan pakai buku panduan yang sistematis dan metodologis. Apakah Iqra, Qiraati, Tilawati, Tartila, Yambu'a, macam-macam. Dulu enggak. Ngaji itu sistem Baghdadi, eja-ejaan sewe hatame. Alif fataten, an alif kasroten, in alif domaten, an in on. Kapan hatam guys? Sing tuwek-tuwek ngalami ngono itu. Sekarang enggak Pak. Bahkan anak milenial diajak ngaji model gitu dianggap kedaluwarsa. Anak muda sekarang lek eja-ejaan enggak gitu kok. Eja-ejaannya aja alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah laf, ya wawu sukun domayu, I love you. Anak dulu kan tidak, Ustaz, mim fathah ma, tak fathah mim domamu. Ya matamu dewe. Artinya sistem dan metodologis pola belajar itu sekarang sesuaikan dengan
kondisi masa dan zaman. Mohon maaf. Makanya alhamdulillah saya nggak bicara ininya lah. Yang jelas bagaimana tadi dikatakan oleh takmir kita itu aja mewakili adalah perintah sholat. Ini luar biasa Pak, luar biasa. Setelah Rasulullah dibersihkan hatinya atas izin Allah, diberangkatkan. Nah, peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Rasul itu melewati 3 alam. Alam nasyud, alam malakut, dan alam lahud. Coba. Alam nasyud itu kaitannya dengan horizontal. Mulai Mekah Palestina itu apa? Mekah sampai Palestina itu alam nasyud kategorinya ulama ahli tauhid. Baru nanti dari take off dari Masjidil Aqsa ke langit 7 itu alam malakut. Dari itu langit ke-7 ke Sidratul Muntaha naik ke Mustawan itu alam lahud. Nah, dalam catatan sejarah begitu sampai di langit 7 Jibril tidak mampu mendampingi lagi. Sampai Nabi bilang, "Ya Jibril, atatrukani fi hadzal makan wahidan." Apakah engkau membiarkan aku sendirian untuk menghadap Tuhanku tatkala aku sampai di sini? Apa jawabnya? "Ya Habiballah, wahai kekasih Allah, saya bukan makom saya untuk naik ke Sidratul Muntaha. Jangankan masuk 1 jangkah nanti saya terbakar dengan cahaya Allah." Mohon maaf. Nah. Makanya tatkala terjadi dialog antara Allah dengan Rasulullah itu Pak, jaraknya sangat dekat sekali. Qaba qausaini au adna. Kausun itu busur Pak. Qausaini 2 busur. Jadi jaraknya dialog tatkala menerima perintah sholat itu tidak terlampau jauh. Qaba qausaini au adna. Al-Qur'an kan mengatakan begitu. Lebih dekat ketimbang 2 busur terjadi dialognya itu. Tatkala memerintahkan sholat itu Pak, bukannya sekedar 5 waktu sampai seperti kita sekarang ini. Awalnya kan mesti 50 waktu itu. Sampai 5 waktu, ada yang mengatakan karena jasanya Nabi Musa. Itu hanya sekedar skenario saja, esensinya ya cuma 5 waktu ini. Namun maaf. Makanya kalau kita berbicara tentang masalah sholat secara definitif gampang Pak. Sing akil kan prakteknya. As-sholatu lughatan, sholat menurut arti bahasa atau temulnya adalah ad-du'a bil khair. Berdoa dengan baik itu sholat menurut arti bahasa. Wastilahan. Sedangkan pengertian sholat menurut arti terminologi adalah aqwalun wa af'alun tuftatahu bi takbiratul ikhrami wa tuhtatamu bisalam ma'aniyat. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikhram, yang diakhiri dengan salam itu sholat. Itu sing angel kan khusyuk. Ya. Ada kitab kuning kecil Pak, namanya Wasiyatul Mustafa. Pesan khusus Rasulullah kepada menantunya yang namanya Abi Thalib. Di sana tatkala waktu kita sholat dan takbiratul itu Rasulullah pesan khusus, "Ya Ali, idza kabbarta lis-sholati fafarrij asabi'aka warfa yadaika hadwa mankibaika tahta udunaika." Ali, kalau kamu tidak sholat waktu takbiratul ikhram, tolong renggangkan jari jemarimu. Fafarrij asabi'aka warfa yadaika hadwa mankibaika tahta udunaika. Angkatlah kedua tanganmu lurus dengan 2 pundakmu di bawah daun telingamu. Jadi kalau takbir itu ya renggangkan. Jok ngene kon. Allah. Jari malaikat ya tak gipenggah kok wondo. Renggangkan jari jemarimu. Angkatlah kedua tanganmu dengan 2 pundakmu di bawah daun telingamu. Terserah Pak. Ono sing kadang ngene-ngene bareng. Makanya saya berpesan, tatkala sampean misalnya sholat di tempat manapun kok menjumpai wong sing takbiratul ihram macem-macem, wis gak usah komentar, Pak. Wis gak usah disidem, gak usah dirasani, gak usah diomong. Kan tidak menutup kemungkinan, Pak. Orang takbiratul macem-macem itu banyak. Bapak Ibu pernah jumpa gak orang takbir gini tuh? Allahu Akbar. Ya. Pernah itu, ada itu. Takbir orang geleng-geleng kepala ada. Allah. Wonge gak teko, wonge udunen wonge.
Halo? Orang takbir miring-miring itu, Pak. Allah. Wis jarno ya, Pak. Saya dulu di pesantren. Di pondok itu sholat berjamaah itu wajib. Kalau enggak kena takzir. Ada 2 trip. Begitu waktu zuhur, qomat, nanti langsung kiainya atau keluarganya. Bagi kami yang sekolahnya pulangnya jam 1, nanti yang menjadi imam itu lurah pondok, Pak. Nah, lurah pondoknya itu orang alim, asli Sukorejo Pandaan, sekarang pindah di daerah Jenu Tuban, punya pesantren di sana, kebetulan sudah meninggal dunia. Itu kalau takbiratul ihram, kalau enggak 10 kali enggak dadi, Pak. Wong was-was wong. Al-Fatihah. Abu gereng, Pak. Malaikatnya bingung kira-kira. Kalau nunggu setep apa takbir ngono. Ya jarno sing penting salat aja dulu. Mohon maaf ya. Tatkala kita mengucapkan lafzul jalalah, Allahnya itu ada aturannya, fikihnya itu. Apa minimal panjangnya sama dengan bacaan mat tabi'i 2 harokat, maksimal sama dengan bacaan mat jais munfasil 6 harokat. Jadi tidak terlampau pendek juga tidak terlampau panjang. Biasa saja. Allahu Akbar. Kenapa? Allahu Akbar. Lih. Ada nih bebek rau pahe kan. Ada yang terlalu panjang. Allah. Ketahuan, guys. Apalagi nanti barnya itu. Tidak boleh terlalu panjang. Allahu Akbar. Salah semua nanti. Oleh karenanya ada kitab tafsir namanya Fi Dilalil Quran karangan Said Muhammad Kutub. Seseorang tuh kalau sholatnya ingin khusyuk, ada ikhtiar lahiriah sebelum masuk pada ikhtiar batiniah. Pertama, tatkala kita sudah takbir, upayakan pandangan mata tertuju pada tempat sujud. Apakah jaminan khusyuk? Tidak, tapi paling tidak jika dibandingkan dengan mereka yang tola-tole, orang yang melihat sing dilu sing khusyuk. Allahu Akbar, pandangan mata tertuju pada tempat sujud. Jaminan khusyuk tidak, wong setan cerdas kok, Pak. Kurang asem kok. Buktikan nanti ya. Makanya kadang-kadang di masjid ada hambalnya rata sama, kadang tidak pakai hambal. Itu kadang-kadang saya menghormati itu. Sebab kadang-kadang tatkala kita sholat, apalagi misalnya tarawih atau apa, biasanya kan bawa sajadah masing-masing. Begitu dijejeri, roke lu kan ngomong ini, apik sajadahku lumu. Hai sampel gini Pak. Lah lapo kan di komentar barang apik sajadahku itu. Lah. Makanya kalau roh sama gini kan bagus. Kadang kan oh masya Allah macam-macam. Ya. Itu satu di antaranya ikhtiar lahiriah, upayakan waktu sholat pandangan mata kita tertuju pada tempat sujud. Tapi kalau kita mengerti apa yang kita baca dalam sholat, itu akan mengantarkan kita lebih khusyuk ketimbang mereka yang tidak mengerti apa yang diucapkan waktu sholat itu. Oleh karenanya saya ingin mencoba memberikan pemahaman khusyuk versi Sunan Kalijogo. Salah satu kalau memang Wali Songo itu yang masih ada darah Jawanya ya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo, putra Adipati Tuban, nama aslinya Raden Sahid, nanti ketemu dengan Maulana Ibrahim Makdum atau gurunya namanya Sunan Bonang, nanti gede-gede mendapatkan lakop julukan Sunan Kalijogo. Dulu memang ada Bun Sunan Kalijogo, saya gak ono, saya kisah ngwakil Sunan Joko Kali. Wakil Sunan Joko Kali. Masya Allah. Nah, perhatikan Sunan Kalijogo ini Pak, pendekatan memahami itu lewat akulturasi budaya, lewat kultur budaya Kiratoboso. Dalam kultur budaya masyarakat Jawa itu ono toto kromo dalam ucapan namanya Kiratoboso. Kita ini diwajibkan oleh sholat 5 waktu. Nah, bilangan 1 sampai 5 itu ada bosonya, Pak.
Satu, setunggal, loro, kali, telu, tiga, papat, sekawan, limo, gangsal, 6, 7, 8, 9 tidak ada, baru 10 sedoso sama 25 selangkung. Saya tanya, apa sih 7 bahasanya? Ayo ngomong piti. Tidak bisa. Apa kata Sunan Kalijogo? Kalau sholatmu ingin khusyuk, mulai pendekatan lewat pendekatan apa lahiriah, apa akal lahiriah. Kalau kamu sholat ingin khusyuk, ayo setunggal. Kenapa satu dibahas menjadi setunggal? Artinya sing setono enggal-enggal. Segera, cepat, tutup rapat. Apa lubang 9 yang ada pada kita? Mana lubang 9 itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak pakai telunjuk saya Pak ya, 5, 9 hafalkan. Nah, kalau sholat mata kita mohon maaf enggak kita siseti Pak, sulit Pak. Apakah momentum Idul Fitri baik yang sholat di lapangan maupun di masjid yang meluber karena banyak. Kalau sudah jalan raya Pak, banyak orang lalu lalang, nggak bisa mata kita khusyuk itu, nggak bisa. Makanya diharapkan tatkala Bapak sholat berjamaah dengan yang lainnya, upayakan mengenakan pakaian yang polos, syukur putih. Kalau nggak ada pakaian apapun yang penting nutup aurat dan suci. Saya berpesan jangan sekali-kali tatkala kita sholat mengenakan pakaian apakah kaos maupun baju yang di belakangnya ada tulisan. Nanti kasihan makmum di belakang kita mesti mocok. Mesti mocok. Mesti itu. Ada anak muda itu Pak, kaosan. Karena tulisannya gak kena kon. Wajah tulisan ini, sing moco tulisan iki wong gendeng aja Pak. Jadi Allah Akbar, sing moco gendeng, sing moco gendeng. Saya ini punya ngaji rutin di Mojokerto. Cuman sekarang sudah saya izin itu. Di Masjid Al-Anwar itu, Masjid Alun-Alun itu. Itu karena habis ngajinya, rutinnya habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib, begitu Aisyah, saya batal, saya harus wudhu. Kembali sudah penuh, saya menjadi soft di nomor 2. Kebetulan di depan saya itu Pak, mungkin karyawan pabrik apa itu buru masa itu. Kayak tulisannya Ajinomoto Pak, gak tepat kan. Jadi Allah Akbar tawojo Ajinomoto. Assalamualaikum hamida Ajinomoto. Assalamualaikum Ajinomoto. Kira-kira malah itu ngomong sedep guys ngono bae. Enggak bisa. Makanya di mikro masjid itu ada tulisan apapun meskipun Al-Qur'an itu makruh, sebaiknya dihindari. Apalagi sekarang banyak masjid yang banyak running tag tulisan jalan itu Pak. Apakah nggak boleh? Boleh. Cuman saya berpesan waktu sholat tolong matikan. Mesti diwaca Pak. Laporan hasil Jumat kaleng hari ini. Melaku tulisannya kan. Apakah nggak boleh? Boleh. Cuma waktu sholat tolong waktu sholat saja matikan. Mau coba? Mau coba? Mesti dibaca. Nah. Jadi setunggal meripate sing seti dulu. Lubang hidung kita enggak kita sing seti, bakul sate Pak. Enggak ngomong teh ya enggak ya. Cuman daerah rame banyak membeli waktu dia ngipasi gini kan perutnya dibawa angin masuk masjid itu sate ya Pak. Wong ono ibu sembahyang bengok-bengok, kosong. Ada apa mau teriak-teriak? Aku tadi sebelum sholat ngengeti duduk. Lali air pijiri terus tak pateni ya gosong. Lo kok tahu lambune iki? Atus piye Pak gitu. Setunggal sing setono enggal-enggal. Makanya mohon maaf, tatkala perintah sholat ini langsung diterimakan Allah kepada Rasulullah dan besok awwalu ma yuhasabul mar'u bi yaumal qiyamah salat. Pertama dia minta bertanggungjawabkan salat Pak. Oleh karenanya mohon maaf para bapak, para bunda, tatkala panjenengan dan saya punya anak putri, perhatikan masalah thaharah. Perhatikan masalah menstruasinya. Sungguh
Ada karyanya Imam Syafi'i namanya kitab Al-Indu itu ya. Beliau mengatakan wa aqallul haidi yaumun wa lailatun wa aktsaruha khamsata asrata ayyamin wa ghalibuha sittatu ayyamin aw sab'atu ayyamin. Minimal wanita menstruasi itu sehari semalam. Maksimal 15 hari, tapi rata-rata 6 sampai 7 hari. Ini yang tidak ada sebab sakit maupun KB macam-macam. Normalnya itu begitu. Ini surveinya Imam Syafi'i. Beliau itu Pak sebelum menuliskan dalam teorinya dalam kitab itu mengajak istrinya. Dia ikut saya. Mana ke pasar? Tanya. Bu, jenengan kalau menstruasi berapa hari? Diterus. Sampai dibuka sampai satu kesimpulan, mohon maaf, wanita menstruasi itu paling minimal sehari semalam, maksimal 5, tapi rata-rata 6-7 hari. Nah maksud saya, tolong bunda atau bapak tanya pada istrinya, nggak sholat di prai mas, biasanya bilang tidak sampean, biasanya 7 hari. Tanya, ini sudah 7 hari, sudah mampet, sudah ini, ayo mandi, nang sholat. Jarang begini. Bunda, tolong saya minta tolong ya, putrinya ditanya. Mbak, kok gak sholat? Libur mah. Berapa hari biasanya? 6 hari. Biasanya kapan mampetnya? Biasanya menjelang maghrib. Begitu tanya, maghrib mampet, mandi. Sholat maghrib. Sama Pak, kita juga begitu. Sebab kadang-kadang wanita, tapi bukan wanita sinul ya. Wonge udunan, sajane wong kiri tapi wonge udun gak melok ngaji. Tanya, gak mandi? Jawabnya mesti enak kon. Besok pagi mesisan keramasi. Besok pagi mesisan keramasi. Berarti maghrib isya subuh dimentit kon. Halo? Siapa yang wajib mengingatkan? Suami. Jangan lupa itu. Saya kadang-kadang lupa mengingatkan semacam ini itu. Ayo mandi, enggak mesisan keramasi. Waduh. Maghrib isya subuh diintit konrek. Setiap bulan, setahunnya berapa kali? Ya hampir 36 kali itu sholat. Makanya waktu Rasulullah diberangkatkan lewat mi'rajnya, ditunjukkan penghuni neraka aksaruha an-nisa. Ditanya, kenapa sampai penghuninya banyak wanitanya? Nabi jawabnya pada Sayyidatuna Aisyah, karena kurang pandai mensyukuri kepada suaminya, dan mohon maaf, dia sudah mendapatkan diskon untuk tidak sholat waktu liburnya. Ngono iku sing ngentit, la tusolli ayyama haidiyah. Wanita itu tidak berkewajiban sholat waktu dia dalam keadaan menstruasi. Lho ngono iku sing ngentit si ono. Tapi balik mana, bukan zaman Nurul Iman loh ya, bukan ya. Ono ya 1 2 3 4 5 6 keroto ngono ae. Mohon maaf. Kenapa 2 dibahas menjadi kali? Waktu sholat akal kudu dile, kata Sunan Kalijogo. Maksudnya gimana? Kalau sebelum sholat kita dihadapkan pada urusan macam-macam. Apa macam-macam? Ibu urusan rumah tangga misalnya, waktu dapur urusan masak misalnya, bapak urusan dengan pekerjaannya. Tatkala kita sholat, tanggalkan itu semua urusan. Ayo akali dilinang Allah. Konsentrasi ke sana. Loh ini ngomongnya gampang, prakteknya ya banget. Sampai sekarang saya nggak bisa itu untuk sholat khusyuk. Hampir ulama fikih itu menerjemahkan khusyuk hampir sama dengan pengertian ihsan. Ka'annaka taro fa illam takun taro fa innahu yarok. Kalau kamu sholat mempengen khusyuk, upayakan waktu kamu sholat seakan-akan kamu melihat Allah. Impossible. Kalau tidak mungkin, yakinlah bahwa sholatmu sedang diperhatikan oleh Allah. Makanya untuk memahami ini, ayo akali kudu dilek. Repot tuh. Goleki barang hilang sembayang kepethuk kabeh. Goleki kontak lho gak kepethuk sembayang weling. Sandus ngono iku biasa langganan. Oleh karenanya 3, kenapa 3 kata orang Jawa bahasa ngukuhnya menjadi 3. Waktu sholat atine kudu dijogo.
Makanya kata Imam Ghazali, tatkala imam baca surat-surat panjang agar makmum tetap konsentrasi dengan bacaan imam, biar tidak kemana-mana, makmum hatinya boleh mengucapkan lafzul jalalah, Allah, 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 Allah. Itu salah satu bentuk penjagaan hati kita waktu sholat. Perintahnya kan aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk zikir kepada aku. Mohon maaf. Nah, satu di antaranya ya lafzul jalal yang kita sebutnya Allah, Allah, Allah. Ngono kadang mandek itu masuk slip hilang nisan. Makanya enggak jaminan wong sholat kudu merem. Oh, merem itu bayangan tambah jelas ada. Ayo sampean bayangno karo merem tambah jelas kok. Enggak bisa. Sholat kalau pengen khusuk lampunya harus dimatikan. Enggak bisa. Bukan masalah situasi dan kondisi, tapi bagaimana kita ada tadrib, ada latihan untuk khusyuk itu. Makanya yang paling cerdas juga kata tafsir dari Quran, kita memahami apa yang dibaca dalam bacaan-bacaan. Kalau kita mengerti artinya, nanti enak. Makanya Pak, kalau kita baca al-julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud itu kan kita mengajukan 8 macam Pak. Dan itu kita ajukan di hadapan sehari semalam hampir 17 kali. Rabbi firli warhamni warzuqni warfa'ni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Makanya seandainya habis sholat kita enggak doa cukup Pak, wong sholat itu artinya doa kok. Habis sholat kita enggak sempat minta rezeki beres. Perhatikan Al-Quran surat 20 Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada keluarga untuk mendirikan sholat dan sabar untuk mengerjakannya. Apa kata Allah? Aku tidak pernah minta rezeki padamu, tapi kamu tak kasih rezeki. Nah, makanya tatkala kita sholat, umpama habis sholat kita gak sempat baca kalimat thayyibah dalam rangka mengagungkan Allah, maupun tidak sempat doa, cukup sebenarnya. Sebab dalam sholat itu kita mengajukan 8 macam. Apa ya? Pertama, kita terjemahkan, Rabbi firli, ampuni kami ya Allah. Warhamni, rahmati kami ya Allah. Warzukni, cukupi rezeki kami ya Allah. Coba. Warfa'ni, angkatlah derajat kondit serta citra kami. Warfa'ni, ada yang mengatakan angkatlah dosa-dosa kami. Wajburni, tutuplah kekurangannya ada pada kami. Termasuk bentuk kekurangan kan kredit yang belum lunas Pak. Halo? Itu kan bentuk kekurangan. Kan lumayan Bun, malam ini jenengan dapat doa untuk cepet nang nyaur. Wajburni, kan begitu. Tutuplah kekurangan-kekurangan yang ada pada kami. Bentuk kredit yang belum lunas kan berarti masih kekurangan di hidup kita itu. Nah, ngerti itu kan nyaur utang. Wajburni, lumayan itu ya. Artinya itu kan kita panjatkan dalam sehari semalam tidak kurang dari 17 kali. Itu permintaan kita. Makanya seandainya habis sholat kita gak sempat doa, cukup waktu sholat itu mengajukan begitu kok. Kalau kita lihat dari hikmah yang lainnya, Masya Allah luar biasa yang namanya sholat ini. Luar biasa. Dari segi kesehatan, dari sosial ke masyarakat, dan dari memahami apa yang dibaca. Makanya mohon maaf, orang itu kalau sudah sholatnya luar biasa, mesti apa lihat hidupnya damai, gak seneng gegeran wong. Ingat waktu terakhir kan Assalamualaikum warahmatullah. Itu kenapa? Hikmah yang lainnya, siapapun, ada yang mengatakan pokoknya siapapun di sebelah kanan kita sampai 50 rumah kanan kiri belakang itu harus merasa damai dengan kita. Artinya apa? Ya wong ngalis sembahyang jalan bayi jamaah ngamuan, terus gak tepak itu. Ya minimal kan memberikan rasa aman damai kepada siapapun di antara kita. Mohon maaf Bapak Ibu.
Tatkala kita menjaga tiga Allah, 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 itu kan intinya mendirikan sholat. Sesungguhnya kan aqimis sholata li dzikri, stresnya kan begitu, dzikri. Kenapa 4 dibahas menjadi sekawan? Sekawan itu artinya setia kawan. Apa maksudnya berjamaah? Berjamaah, berjamaah. Ini luar biasa. Nabi itu sering dawuh, bahkan bukan sering ya, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sampai dikatakan hampir sama dengan munafik, al-atamata wa subha, sholat isya sama subuh. Kadang-kadang ada orang itu mengutamakan qiyamul lailnya, kadang-kadang subuhnya itu dikorbankan. Sampeyan gak kelihatan sembahyang subuh, ya apa aku setengah lurus tangi kok. Habis wudu aku syukril wudu, tahajud 8 rakaat, lanjutkan dengan hajat, nanti aku tutup witir, aku wiritan, terus ya menjelang subuh aku qailula. Gak ono qailula menjelang subuh boleh ku blok tak kandhane kok. Qailula ya sadurunge dhuwur iku qailula. Masyaallah. Terus aku biasanya 3:30 ngreset tertidur, nanti subuhnya jam 6. Tak sembayangi, tak ganti dongane. Usolli fardhu isu-isu adaan kawana. Jadi malaikate koceluk. Ini kan ruwet gini, Pak. Menurut tatanan begini. Artinya apa? Ada ungkapan bahasa Jawa, nguber uceng kelangan delep. Mengutamakan yang sunat, melupakan yang wajib. Nah, makanya berjamaah sampai yang namanya nanti sambil jalan ingat namanya. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani itu, Pak. Dalam satu karyanya namanya Nasoihul Ibad, nanti syarahnya penjelasannya itu sholat jamaah itu bisa dikatakan pasti diterima oleh Allah, pasti. Jika dibandingkan dengan sholat sendirian. Katakan sholat jamaah itu adalah borongan yang selalu sendirian, ibarat kita beli itu eceran, Pak. Orang itu kalau beli eceran mesti milih, tapi nek borongan sudahlah, ada berapa ton sudah kirim, tak bayar. Nek eceran, Pak, kita beli ubi rambat, beli telo puhung nok pasar, misalnya sak kilo milih, Pak, ojo sing bongke, ojo sing bosok. Beli tebu cuman 1 lonjor mesti milih. Tapi nek borongan ada berapa truk, ada berapa ton, sudah kirim langsung tak bayar cash. Kira-kira ngono bae Gusti Allah. Kira-kira padha-padha karo ya. Ana wong salat ijen, oh diperiksa. Udune gak tepak kon. Takbire gak tepak, atine ngranele jamaah beres. Makanya kata Imam Nawawi, kalau salat berjamaah semua ndak khusyuk, yang khusyuk cuma imam. Barokahnya khusyuk imam semuanya naik. Imamnya tidak khusyuk, satu di antara jamaah ada yang khusyuk, barokahnya satu jamaah naik di hadapan Allah. Imam sak makmumnya gak khusyuk kabeh, barokah jamaah itu bisa naik di hadapan Allah. Saking utamanya jamaah. Oleh karenanya buat kita, kata Sunan Kalijaga, sekawan, setia kawan, rukun, jamaah. Allahu Akbar imamnya, Allahu Akbar makmumnya. Jadi mohon maaf para jamaah, nanti akan terjadi Pak, pergeseran terutama sholat-sholat sunat waktu Ramadan ya. Di Mekah sudah terjadi. Tarawih itu dulu sebelum Covid sama, Pak. Ada yang kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan biasa 10 salam. Sekarang enggak, Pak. Tarawih di Mekah cuma 5 salaman. Tarawih di Masjidil Haram itu cuma 5 salaman, berarti 10 rakaat. Saya doakan mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa sholat tarawih di Masjidil Haram. Sehingga miniget muka-muka budal disi. Temenan, Pak, iya gak guyon aku, Pak. Kebetulan saya sudah terjadwal ya. Kemarin 10 hari yang lalu saya barusan datang umroh. Nanti 15 Februari ini hari Sabtu saya berangkat. Tanggal 9 Ramadan, 10 hari pertama saya 11 hari.
nanti terawih. Nanti tanggal 6 Syawal juga terawih sana. Terjadwal memang begitu. Bun ikut umroh bun, membayar. Umroh gak bayar katanya Pak Batok ngintir kali. Mohon maaf, itu nanti kalau sudah Ramadan terjadi Pak. Sebelum Covid, enggak. Setelah Covid itu terawihnya cuma 5 salaman. Perhatikan nanti. Nah, tetap yang dibaca adalah 1 juz itu gantian imamnya. Ya lumayan agak kemeng lah. Nah. Dulu kalau sudah malaman, mulai malam 1 kata orang kita, malam 21, mohon maaf. Sholat di sana kan nanti kalau sudah witirnya, lalu kunutnya kalau yang baca itu adalah Imam Abdurrahman Sudaisi, itu kadang-kadang lebih dari 40 menit Pak Dungo ngedek ya. Dungo kadang-kadang si pegel digeledak nang tangan kan. Jadi doanya saja itu kadang-kadang 40 menit. Sing diwaca kok apal kok apa sing dijaluk iki. Kembali pada pokok bahasan. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah sholat, kalau hikmahnya secara umum, kalau urusan kita punya problem apapun sudah sholat, selesaikan dengan sholat, beres-beres. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir aliyah. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, tak jamin rezekimu. Makanya tolong memahami rezeki jangan terlalu sempit. Hampir selama ini saudara kita yang masih awam di bidang pengertian rezeki, mindsetnya ngomong rezeki mesti duit. Itu bagian terkecil. Jangan lupa awak waras itu rezeki Pak. Rumah tangga yang tentram dan damai itu rezeki. Putra putri yang soleh-solihah rezeki. Kita istiqomah bisa sholat berjamaah itu rezeki. Macam-macam rezeki. Dan saya tekankan Pak, subuh. Saya dulu di pondok Pak. Subuh itu gak sembahyang jamaah, soro takziri. Kalau zamannya Hadratus Syekh Basim Asy'ari, saya gak melok jamaah subuh, itu langsung, mohon maaf ya, dibawa ke beliau kan punya banyak sapi perah, itu langsung. Jadi jalan belakangnya sapi perahu tempel, nang anak santri. Diambung no, bokongi sapi. Sekarang enggak, kalau saya di pesantren dulu hanya sebatas ditakzir. Nanti kamu dulu kan masih jarang yang namanya untuk mengisi bak-bak kamar mandinya santri atau di masjid pakai mesin itu. Saya nggak boleh menyebut merek itu. Mesti manual itu Pak. Kamu sekian 100 timba. Dulu begitu. Makanya begitu subuh full. Ingat doa Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku waktu subuhnya. Bukur itu bil makna subhi, yang salat subuhnya berjamaah. Itu mendapatkan doa langsung dari Rasul. Yang doa Rasulullah. Barokah itu artinya mazidatul khairi, kebaikan yang terus bertambah. Itu namanya barokah. Dan itu khusus doakan Rasulullah bagi mereka yang istiqomah tentunya sholat subuhnya dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Insyaallah. Dan rangkaian daripada sholat subuh itu nanti banyak itu nanti rangkaiannya. Itu ada amal ibadah sunat yang dahsyatnya luar biasa. Perhatikan. Habis salat subuh kata Rasulullah, barang siapapun yang salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan zikir. Zikir tidak harus baca wiritan, tidak harus. Baca Al-Quran termasuk zikir. Ada kuliah subuh hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Kira-kira mungkin sekarang jam berapa ya matahari terbit itu dari subuh itu? Katakan 1 jam seperempat. Lalu kita sholat sunat syuruk. Syuruk itu sama dengan awal duha. Itu apa kata Nabi? Pahalanya seperti haji dan umroh. Ada kata-katanya Pak, taman 3 kali, sempurna. Di mana itu? Kaitannya dengan subuh. Siapapun yang habis sholat subuh nggak tidur, salatnya berjamaah Pak ya. Bagaimana kalau rumah saya jauh dengan masjid? Tidak apa-apa berjamaah di rumah dengan istri. Tapi tolong habis subuh itu lanjutkan dengan zikir.
Apakah kita mengikuti kuliah subuh? Apakah kita baca Al-Quran? Mengucapkan kalimat thayyibat? Apapun. Hatta tatlu asyamsu. Ya. Sama Pak dengan sholat yang namanya sholat ghaflah atau awabin. Sholat ghaflah atau awabin itu sholat yang dikerjakan setelah ba'diyatul maghrib. Ya. Habis sholat maghrib kita gak ngomong masalah dunia. Lalu kita ba'diyatul maghrib gak ngomong dunia. Lalu sholat awabin, sholat ghaflah. Ya. Ada yang mengatakan 6 kali salam 12 rakaat, ada yang mengatakan 4 kali salam 8, ada yang mengatakan 3 salam 6 rakaat, terserah. Mohon maaf. Apa kata Rasulullah? Meskipun hadisnya ada mengatakan hadis hasan lidzati rawahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahihun. Itu nanti seakan diberi apa pahalanya seperti orang yang qiyamul lail 12 tahun. Paginya dianggap orang yang berpuasa, paginya apa? Yang orang berpuasa 12 tahun, malamnya dicatat sebagai orang yang qiyamul lail. Kalau 10 hari, Pak, 120 tahun itu. Artinya apa? Tatkala kita sholat dalam artian umum, tidak aja yang wajib saja, disempurnakan dengan sholat-sholat sunat semacam itu. Untuk memberikan motivasi, biasanya Rasulullah dikasih iming-iming begitu. Sholatnya itu begini, qiyamnya begini. Motivasinya itu begitu. Nah, kalau kita kembali pada pengertian Isra dan Mi'raj dari sisi hikmahnya banyak. Pertama, tatkala kita dihadapkan problem apapun yang menyebabkan hati kita susah, lari jajannya kepada Allah. Problem apapun jangan lupa, jangan tinggalkan Allah. Salah satu yang paling tepat itu adalah waktu sholat. Dan jarak yang terdekat antara hamba dengan Allah, waktu sujud. Makanya tatkala sujud kita berdoa itu luar biasa. Para jamaah, banyak macamnya sujud. Ada istilah sujud sahwi, ada sujud tilawah. Ini yang kadang-kadang tidak semua orang sering mengadakan. Masjid kita sering, Pak. Masjid jenengan sering mengadakan sujud tilawah karena ada bacaan-bacaan yang mohon maaf ada menyangkut ayat-ayat sajdah. Nah, sekarang itu hampir di Masjidin Nabi Masjidil Haram itu setiap Jumat subuh itu yang dibaca Alif Lam Mim Sajdah. Nah, Alif Lam Mim Sajdah. Ini terbukti kemarin, kebetulan umroh kemarin itu kita punya jadwal internal jamaah yang ikut dengan kita. Dan sekarang kita manfaatkan yang namanya HP kita buat grup untuk jamaah itu. Nah, kita jadwal yang namanya qiyamul lail. Qiyamul lail enggak banyak, enggak lama-lama saja. Supaya Bapak Ibu ikut itu bisa ikut kan di Madinah kan mesti di pelataran masjid itu, Pak. Yang aman tuh di toilet, bangunan toilet nomor 223. Itu nomor 330 itu lurus. Dah. Sebelumnya tak kasih komentar, Bapak Ibu, mohon maaf karena kita berada di Masjid Nabawi di kota Nabi dan dekat dengan Nabi. Ayo kita qiyamul lail. Sudahlah, kita enggak usah sholat macam-macam, sholat taubat saja sama hajat 4 rakaat 2 salam. Nanti tahajudnya kita mandiri di dalam masjid masing-masing. Kebetulan tadi yang tidak ikut sholat witir, nanti sekalian tutup witir. Ya, yang dibaca ya surat-surat pendek sajalah kemampuan kita. Itu ada jamaah, Pak, ngewajib. Ustaz, usul. Oh iya, bagaimana, Pak? Bagaimana kalau sholat kita itu qiyamul lail kita niru Rasulullah? Mumpung kita di kota Rasulullah, di masjidnya Rasulullah, oh, bagus. Bagaimana jamaah? Ya setuju, Ustaz. Saya tanya, Bapak tahu enggak sholat qiyamul lail Rasulullah? Enggak tahu. Tak kasih tembe sampean. Enggak terima tahu, tak kasih tembe sampean ya. Rasulullah itu kalau qiyamul lail, rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah yang dibaca surat Al-Baqarah selesai. 286 selesai. Rakaat kedua yang dibaca bukan satu surat tapi 2 surat. Al-Maidah sama surat satunya yang sering itu An-Nisa. Jadi sekali sholat itu dari bacaannya saja itu mohon maaf, Pak, saya baca surat Al-Baqarah itu 1 jam. 2 juz setengah, Pak. 1 jam.
Nah, jangan tanya tentang rukuk dan sujudnya, tentang lamanya. Sampai Aisyah mengatakan begitu. Kalau Anda melihat sholatnya Rasulullah, jangan tanya tentang sujud dan rukuknya, tentang lamanya. Itu baru sujud rukuknya yang dibaca. Tak terus gini, gimana Pak? Kita sholatnya Rasulullah. Wah, tidak Ustaz. Yang penting pokoknya yang dibaca kul-kulan saja. Coba itu. Anjane kemenyek anjane. Kemenyek melinti banget. Terus saya ingatkan, kebetulan itu malam Jumat Pak. Bapak Ibu nanti biasanya kalau hari Jumat subuh, Imam Masjid Nabawi yang dibaca adalah surat Alif Lam Mim Sajdah. Nanti pada ayat wahum la yastakbirun, nanti sujud tilawah Pak. Yang dibaca ini. Begitu selesai ya tadi yang ngomong tadi loh Pak, Rasulullah saja. Itu waktu kita makan pagi sarapan cerita. Saya seumur-umur baru saya sholat itu 3 kali rukuknya. Batinku goblokmu menemen. Ustaz, saya tadi yang rakaat pertama rukuknya 2 kali. Wah. Sampai ndak ikut sujud. Enggak, orang-orang sujud niru apa? Akhirnya saya kaget Ustaz. Imamnya belum selesai diteruskan. Tadi kan saya bilang tadi malam apa? Itu namanya sujud tilawah. Oh, begitu ya. Wah, aneh Pak, wong Pak aja. Oke. Wanati jatuh kesimpulan sementara, perhatikan Pak. Salat bukan main-main. Tadi katakan oleh wakil takmir kita itu langsung itu. Perintahnya tidak oleh malaikat Jibril, tidak pakai wahyu tapi langsung. Luar biasa. Nomor 2, ayo salat Pak. Tak tutup dengan kisah nyata zaman pemerintah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Rasulullah kabundut, dilanjutkan oleh Khalifah Bakar Siddiq. Itu ada terjadi peristiwa. Ada mayit setelah disolati dibawa ke kuburan bagi. Nah, tatkala mayit tidak dipindahkan ke liang lahat Pak, masih di keranda mayit itu pendosa kata raja. Mayitnya itu gerak Pak. Kelapa. Keras. Orang-orang sempat ada yang takut Pak. Begitu dibuka tutupnya, betapa kagetnya kain kafan mayit itu berubah menjadi darah. Dan itu merah semuanya. Tidak lama keluar besar yang namanya ular itu. Syuja'un akrok bahasa kitabnya itu. Ular yang besar, yang mohon maaf, kepalanya ada belonteng putihnya. Itu mulutnya ketes-ketes darah. Abu Bakar maju, mau dipukul. Atas izin Allah, ular bilang begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar, apa salahku? Apa salahku kamu mukul aku? Aku memang diperintahkan Allah untuk menghancurkan mayit. Abu Bakar mundur sambil bertanya, apa kesalahannya mayit? 3. Pertama, gak tahu sembahyang. Ruwet ya. Ada yang mengatakan sembrono, tapi pendapat yang banyak itu tidak pernah sholat. Masya Allah. Nah, artinya apa? Tatkala kita sudah datang kewajiban sholat, ya pokoknya sholat. Makanya sholat itu tidak ada alasan. Selama orang masih akalnya normal, sholat. Sampai sakit pun selama masih ada kesadaran, sholat Pak, sholat. Coba. Kan berdiri tidak mungkin, duduk tidak mungkin dengan berbaring tidak mungkin dengan isyarat. Coba. Isyaratnya sampai dengan kerdipan mata lo kena Pak. Isyarat gak iso, ya disolati kurang mati atan. Cuman pesan satu, ini yang sering terjadi. Kadang-kadang ada keluarga kita sakit di rumah sakit. Waktunya sholat ya disuruh sholat. Kadang-kadang sholat, jano sakno coba. Jano sakno, malah kau sholat gak oleh. On sing nunggu iki. Jano sakno ojo. Oh jangan dong. Sholat. Kalau tidak boleh wudhu, tayamum. Cuman harus dibedakan, Pak. Tayamum itu untuk sholat wajib cuma 1 loh ya. Kalau untuk sholat silakan berulang kali. Tapi khusus sholat wajib, nanti kalau misalnya dijamak harus tayamum lagi. Ojo diamu guys, ngawur lah. Tatkala kita tayamum Pak, waktu kita menjamak itu tidak boleh sekali tayamum untuk 2 kali sholat, harus tayamum lagi. Itu aturan fikih. Wa ada yang membolehkan, saya itu menghormati pendapat yang ada.
Cuman jumhurul fuqaha sepakat konsensus tayamum itu hanya bisa dipergunakan untuk sholat wajib satu saja. Kalau untuk sholat sunat sak pegelmu. Nah, kadang-kadang mohon maaf, kalau ada keluarga kita yang sakit dirawat inap di rumah sakit, tetap ingatkan sholat. Itu ayah sudah sholat. Jarno sakno, jarno adakno. Lah aku ngamuk Pak, jarno adakno. Iku njlomprongno bapak nang neraka. Sudah lama tadi ini, jadi sudah mepet bangunkan. Pak pun sholat. Durung sholat nih, iya. Untungnya kan sik santri Pak. Jadi sembahyang iya. Lek enggak aku lara kok. Gusti Allah ngerti aku lara. Ket biyen ngerti Gusti Allah blok lek murah-ora itu. Tapi kewajiban sholat jangan ditunda karena sakit. Enggak ada alasan, Pak. Pemalek terima sakit panu enggak sembahyang ruwet tambah. Jadi banyak hikmah Pak tentang masalah sholat dari kesehatan, sosial kemasyarakatan, pendidikan yang luar biasa lewat sholat. Terakhir untuk kita semuanya, ayo bareng-bareng kita ingatkan keluarga kita, terutama anak-anak putri kita. Bapak ingatkan istri kita. Bunda, karena panjenengan sudah sering ngaji, tentunya masalah tohar itu penting sekali ya, masalah tohar menstruasi. Ya, mudah-mudahan kajian kita diberi oleh ma'unah fatul hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekuatan lahir batin, sehat jasmani rohani, istiqomah dalam kebaikan, terutama sholat berjamaah. Mudah-mudahan ke depan masjid kita tambah makmur, tambah syiar. Mudah-mudahan kita nanti bertemu lagi atas izin Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, saya masih ingat satu saja, mohon maaf. Kata Syekh Nawawi, masjid itu besok Pak akan disumpahkan sebagai bentuk kendaraan. Tatkala manusia bingung sudah menerima buku amal catatannya, kemana kita melewati sholat muga bagaimana? Ada yang mengatakan termasuk pendapatnya Imam Nawawi, masjid nanti dibentuk sebagai bentuk kendaraan Pak. Katakan biar kita gampang pahamnya, bis Nurul Iman. Trayeknya cuma satu, surga. Siapa supirnya? Imam rawatibnya. Siapa kondekturnya? Adalah muadzinnya. Siapa penumpangnya? Siapapun yang istiqomah sholat berjamaah. Siapa owner pemiliknya? Siapapun tatkala masjid itu dibangun. Senajan urun satu batu bata merah. Jadi susah, bingung langsung masjid parek seret. Pintu buka langsung muadzinnya, monggo Pak. Ari jamaah numpak masjid Nurul Iman. Meskipun tetangga masjid tapi gak tahu sapa masjid bengok-bengok, aku biar toh gak mencari lagi, gak ngurus. Wong ngono biar mek nguyut tok ngono kok. Nah, ruwet ngene iki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa ahlana wa iyalana wa uladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa man hadra fi hadzal masjid wa jara masjid hadza ij'al wa iyahum min ahli sholatil jamaah wa ahlil Qur'an wa ahli qiyamil laili wa ahli sholatit tahajjudi wa ahli birril walidain wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli jannati bihaqqi rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.